Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memaparkan tentang materi Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia yang lahir dari para pejuang yang melawan penjajah. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar 5 sila, melainkan jiwa bangsa yang terbentuk dari pengorbanan para pejuang kemerdekaan, seperti dari I.R. Soekarno, dari Bung Hatta, dan juga dari I.R. Kartini, serta didukung oleh para masyarakat atau rakyat Indonesia yang berjuang di medan tempur pada zaman penjajahan. Juga hari ini saya akan menghubungkan kelima sila dengan perjuangan kemerdekaan, mulai dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga Proklamasi 1945. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa Pancasila itu pertama kali dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di PPU PKI, yang sebagai dasar negara yang menggantikan kolonialisme dengan perlindungan rakyat. Langsung kita lanjut saja ke sila-sila yang akan saya paparkan. Pertama, ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dapat mendorong toleransi dan persatuan antar agama atau antar budaya. Dalam perjuangan ini, kemerdekaan tercermin dari semangat para pejuang dalam pemersatuan umat beragama dan juga budaya yang bersatu melawan para penjajah. Contoh dari sila ini dapat kita ambil dari Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Ia memimpin perlawanan dengan dukungan dari berbagai kelompok beragama. Ia juga menunjukkan bahwa iman adalah sumber kekuatan moral yang begitu penting. Lalu ada pula tokoh-tokoh dari Sumpah Pemuda di tahun 1928 seperti Mohyamin dan I.R. Soekarno. Mereka menekankan bahwa persatuan tanpa memandang agama, dan juga tanpa sila ketuhanan yang Maha Esa ini, perjuangan kita dapat terpecah belah seperti yang terjadi di beberapa negara pasca kolonial yang di era modern. Di era modern ini, sila ini menginspirasi tentang toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini adalah tentang hak asasi manusia, keadilan, peradaban, dan juga saling menghormati. Sila ini berkaitan langsung dengan perjuangan kolonialisme dalam melawan dan menindas martabat manusia.
perjuangan seperti R.A. Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita melalui tulisan-tulisannya. Ada pula pidato Soekarno yang menginspirasi revolusi dengan penghapusan diskriminasi rasial dan sosial yang diterapkan oleh Belanda pada zaman penjajahan dahulu. Lalu dalam proklamasi kemerdekaan 1945, istilah ini juga menjadi landasan untuk menolak eksploitasi manusia seperti kerja paksa pada masa Jepang dan perjuangan para buruh di serikat buruh yang melawan ketidakadilan ekonomi. Istilah ini juga mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika semua manusia diperlakukan secara adil. Lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan itu adalah inti kemerdekaan. Lahirnya dari pengalaman perpecahan selama penjajahan. Belanda menggunakan taktik divide and impare untuk memecah belah warga Indonesia, seperti memisahkan Jawa dari daerah lainnya. Para pejuang seperti Bung Hatta yang memimpin diplomasi pada konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 untuk bersatu mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Perjuangan di masa revolusi seperti Pertempuran Surabaya 1945 menampilkan bagaimana rakyat dari berbagai suku bersatu untuk melawan para penjajah. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan nasional untuk menyatukan seluruh generasi muda. Tanpa persatuan, Indonesia bisa hancur seperti beberapa bekas koloni. Dan untuk hari ini, pada saat ini, di era modern ini, sila ketiga mengingatkan kita untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang berarti sila ini menekankan pada demokrasi, musyawarah, dan juga partisipasi rakyat yang terinspirasi dari tradisi Indonesia, yaitu gotong royong dan perjuangan melawan otoritarisme penjajahan. Soekarno dalam Sidang BPU PKI 1945 di mana Pancasila dirumuskan melalui diskusi bersama dengan wakil rakyat, bukan dari keputusan Soekarno itu sendiri. Perjuangan di masa revolusi fisik seperti di Yogyakarta pada tahun 1949 menunjukkan bagaimana rakyat begitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan nasional melalui rapat-rapat desa. Tokoh seperti Syah Jihir memperjuangkan sistem parlementer untuk menghindari diktator. Contoh lainnya juga ada dalam peran pemuda dalam Sumpah Pemuda yang menolak kepemimpinan tunggal. Sila keempat ini mengajarkan bahwa kekuasaan berasal dari tangan rakyat, bukan dari atas atau dari pemerintah, bukan. Terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini tentang keadilan ekonomi dan sosial, sebagaimana jawaban dari ketimpangan sosial di atas. Penjajahan merampas tanah dan juga sumber daya yang ada di Indonesia, menciptakan kemiskinan yang berkepanjangan. Perjuangan dari Tan Malaka yang memperjuangkan sosialisme nasional dan para buruh di Sekaret Buruh melawan eksploitasi. Dalam perjuangan kemerdekaan tercermin di semangat nasional seperti yang diperjuangkan dalam Konferensi Asia Afrika 1945 untuk mendukung negara-negara berkembang. Contoh nyatanya adalah perjuangan petani di Banten melawan monopoli tanah Belanda. Istilah ini menginspirasi program-program seperti reforma agraria pasca kemerdekaan, dan untuk di era sekarang ini istilah ini mendorong pembangunan yang merata seperti pengentasan kemiskinan. Nah, kesimpulan dari materi saya ini adalah Pancasila adalah warisan perjuangan para pejuang kemerdekaan yang tak ada nilainya, yang tak ternilai. Dari pengorbanan di medan tempur hingga diplomasi di meja perundingan, setiap sila adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas nilai-nilai luhur. Jadi, mari kita jaga Pancasila sebagai pilar bangsa agar Indonesia tetap merdeka, bersatu, dan adil di tengah tantangan global. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.